sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Dalam 10 tahun perjuangannya, beliau berhasil membangun masyarakat muslim di Madinah, dan pada tahun 632 beliau wafat. Gambaran umum seperti ini tentang kelahiran Nabi, penerimaan wahyu, hijrah dan wafatnya Nabi secara umum diterima secara luas oleh kaum muslim. Dan kajian-kajian modern, bahkan gambaran umum tentang kehidupan Nabi itu mulai dipersoalkan, karena banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kronologi kehidupan Nabi itu tidak sesederhana seperti yang kita duga. Saya ambil beberapa contoh untuk mendiskusikan bahwa kajian-kajian modern tentang sejarah hidup Nabi untuk mengetahui tentang Muhammad yang historis itu terjadi secara sangat dinamis. Misalnya, kapan sebenarnya Rasulullah itu lahir? Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa beliau lahir pada tahun gajah. Tapi kapankah tahun gajah itu terjadi? Dalam kalender Masehi, kita cenderung merujuk bahwa tahun gajah itu terjadi pada 570 Masehi. Dan karena itu, ketika Rasulullah wafat pada tahun 632, kita meyakini bahwa Rasulullah itu berumur 63 tahun. Namun, dalam penemuan mutakhir di sebuah sumur di Yaman, yang ditemukan adalah prasasti tertulis disebutkan bahwa peristiwa penyerangan Abraha ke Arabia yang disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah itu sebenarnya terjadi lebih dari 20 tahun sebelum Rasulullah lahir. Dan karena itu, gambaran tentang kelahiran Nabi Muhammad yang disebutkan dalam sumber-sumber tradisional belakangan mulai dipersoalkan. Bahkan tentang klaim Nabi Muhammad menerima wahyu pada umur 40 tahun, sekarang juga mulai mendapatkan pertanyaan. Karena angka 40 memang seringkali dijadikan sebagai angka umur seseorang itu dewasa untuk menerima tanggung jawab. Orang Inggris biasa mereka menyebutkan bahwa life begins at 40, bahwa kehidupan itu bermula ketika umur 40 tahun. Dalam banyak peradaban di dunia, angka 40 tahun memang dijadikan sebagai standar bagi kedewasaan seseorang yang bisa menerima tanggung jawab. Di India, seorang raja kalau meninggal, maka anaknya tidak akan dipakaikan mahkota sebelum anak itu mencapai umur 40 tahun. Demikian juga tentang kapan Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan tentang kapan Rasulullah wafat, itu sekarang mulai dipersoalkan. Karena kenyataannya, dalam sumber-sumber yang ditulis di luar tradisi Islam, yang merefleksikan reaksi mereka terhadap kelahiran Islam, itu menyebutkan bahwa Rasulullah itu kemungkinan masih hidup ketika terjadi penyerangan di Yerusalem. Ada sebuah sumber yang menyebutkan bahwa penyerangan ke Yerusalem yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada saat itu dipimpin oleh seseorang yang mereka sebut sebagai Nabi. Jika kita mengikuti framework ini, kerangka yang ditulis oleh sumber-sumber non-Muslim, maka ada kemungkinan sebenarnya Nabi Muhammad itu masih hidup minimal 2 tahun setelah tahun yang diyakini oleh orang Islam sebagai tahun kelahiran Nabi Muhammad. Karena penyerangan terhadap Yerusalem itu terjadi pada tahun 634. Minimal hingga tahun itu, menurut sumber-sumber yang kita sering sebut sebagai external sources atau sumber-sumber di luar Islam, kemungkinan besar Nabi Muhammad masih hidup. Tentu saja kita tidak bisa terima apa adanya sumber-sumber non-Muslim, tetapi juga kita tidak bisa terima adanya sumber-sumber yang tertulis oleh sarjana-sarjana Muslim. Sebagaimana kita kritis terhadap sumber-sumber non-Muslim, kita pun sebenarnya perlu menyikapi sumber-sumber Muslim secara kritis untuk lebih memahami Nabi Muhammad yang historis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, menurunkan Allah kepada tentara dan para sahabat untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Alkitab. Tidak ada keraguan manapun, petunjuk yang turun ke debu dari langit bagi orang beriman. Tidak ada kesalahan ataupun kontradiksi di dalam Allah.
Sesungguhnya agama yang diberkati Tuhan adalah agama kasih, dan umat yang dipilihnya adalah anak-anak damai. Maka bertobatlah kamu wahai manusia, yang kelakuannya seperti keledai dungu, yang sujud menyembah menghadap batu hitam. Berhentilah menyembah Tuhan palsu, yang bukan pencipta manusia, namun berusaha supaya manusia sujud menyembah kepadanya, untuk memastikan manusia datang ke neraka. Katakanlah, tidak ada Tuhan selain Yesus, dan tanpa lagi adalah utusannya. Dan dibaptislah kamu di dalam nama Yesus, supaya kamu selamat. Dan ingatlah, apabila kamu bertemu Mungkar dan Nakir, katakanlah kepada mereka, Tuhanku adalah Yesus, agamaku adalah kasih, nabiku adalah tanpa ragi, kitabku adalah album, kiblatku ada di dalam hati, dan saudaraku adalah sesama manusia. Maka mereka tidak akan menyusahkan kamu. Sesungguhnya agama yang diberkati Tuhan adalah agama kasih, dan umat yang dipilihnya adalah anak-anak damai. Maka bertobatlah kamu wahai manusia, yang kelakuannya seperti keledai dungu, yang sujud menyembah menghadap batu hitam. Berhentilah menyembah Tuhan palsu, yang bukan pencipta manusia, namun berusaha supaya manusia sujud menyembah kepadanya, untuk memastikan manusia datang ke neraka. Katakanlah, tidak ada Tuhan selain Yesus, dan tanpa lagi adalah utusannya. Dan dibaptislah kamu di dalam nama Yesus, supaya kamu selamat. Katakanlah, tidak ada Tuhan selain Yesus, dan tanpa lagi adalah utusannya. Dan dibaptislah kamu di dalam nama Yesus, supaya kamu selamat. Dan ingatlah, apabila kamu bertemu Mungkar dan Nakir, katakan kepada mereka, Tuhanku adalah Yesus, agamaku adalah kasih, nabiku adalah tanpa ragi, kitabku adalah album, kiblatku ada di dalam hati, dan saudaraku adalah sesama manusia. Maka mereka tidak akan menyusahkan kamu.